Halo semua, hari ini kita akan lanjutkan satu video tutorial untuk analisis statistik dengan regresi linear berganda ya. Ini adalah satu metode analisis data yang mungkin paling banyak digunakan dalam penelitian, baik oleh mahasiswa maupun di dunia bisnis ya. Jadi saya akan berikan satu contoh analisis regresi linear berganda dengan aplikasi positron. Ya, ini adalah aplikasi positron yang free ya, gratis juga, dari posit.co. Kalau kita lihat di websitenya, positron ini disebut data science IDE ya. Ini adalah satu aplikasi untuk data science dan di dalamnya sudah menggunakan Python dan R ya. Nanti kita bisa coba sama-sama aplikasi ini dan bersifat free ya, gratis digunakan. Posit.co ini juga sebenarnya adalah organisasi yang menciptakan RStudio juga. Ya, mereka sekarang adalah pemegang lisensi RStudio dan mereka juga baru saja meluncurkan positron dengan fungsi yang sebenarnya mirip dengan VS Code ya. Kalau teman-teman yang programmer mungkin biasa menggunakan VS Code dari Microsoft ya. Jadi tampilannya positron ini memang mirip dengan VS Code ya. Kita lihat di sebelah kiri ini menu-menunya ya. Baik, kita langsung saja. Kita akan melakukan analisis regresi linear berganda dengan satu contoh ya. Jadi saya punya data seperti ini, di mana X1, X2, X3 dan Y ini adalah ada 4 variabel. X1, X2, X3 adalah variabel independen dan Y adalah variabel dependen, di mana kita akan menguji pengaruh variabel X1, X2, X3 pada Y ya. Nah, saya berikan contoh misalnya di sini X1 adalah anggaran iklan digital per bulan untuk kampanye misalnya ya. Nah, X2 adalah jumlah konten yang dipublikasikan per bulan. Nah, X3 adalah skor interaksi audiens, ya, indeks engagement misalnya ya, X3. Dan Y adalah skor efektivitas kampanye. Nah, kita akan melihat bagaimana pengaruh tiga variabel ini pada skor efektivitas kampanye. Ya, ini datanya akan kita gunakan. Total sampel data ini ada sekitar 300, berapa ya? Kita cek ya, 300 lebih ya, 350 data. Oke, kita langsung saja ke positron. Saya sudah memiliki coding ya, kita akan coba buka satu folder yang kita gunakan misalnya. Jadi dalam folder ini sudah memuat beberapa file yang kita perlukan ya, termasuk file dana kampanye ini ya. File dana kampanye. Nah, ini adalah file dana kampanye yang ada. Kalau kita klik file ini, dia bisa langsung buka satu Windows di sini ya, Data Explorer. Tapi kita tidak fokus ke sini ya. Ini teman-teman nanti bisa coba sendiri. Nah, kita akan buka satu file regression R, yang namanya filenya ya, regression.r. Ini adalah filenya. Saya tutup sebelah kiri biar lebih luas. Kita lebarkan sedikit ya. Nah, saya sudah memiliki file coding ini. Nanti teman-teman bisa download langsung saja file ini lewat link di bawah ya. Kita coba langsung. Jadi pada prinsipnya regresi linear berganda itu perlu uji asumsi juga sebelum kita mengklaim bahwa model kita itu valid gitu ya. Jadi teman-teman nanti perlu melakukan uji asumsi untuk regresi linear berganda. Ya, pada prinsipnya sih sama dengan langkah-langkah yang dilakukan di aplikasi-aplikasi analisis statistik yang lainnya ya, yang mungkin teman-teman sudah pernah coba pakai, misalnya SPSS dan lain-lain. Kita langsung coba ya. Jadi langkah pertama kita akan mengambil data, load the data and library. Jadi kita akan memanggil data dan library yang diperlukan. Jadi dalam R itu ada package atau library yang kita bisa gunakan gitu ya untuk proses analisis data kita. Kita panggil beberapa library yang diperlukan di sini. Seperti biasa ya, comment, return kalau untuk menjalankan baris perintahnya di Mac atau Windows, Control Enter ya. Kita letakkan kursor di baris ini dan kita jalankan. Maka dia akan menjalankan baris perintah ini untuk memanggil tiga library. Kita lanjutkan baris perintah ini, read CSV adalah untuk mengambil data CSV kita, data kampanye yang sudah kita siapkan ya. Nah, ini sudah. Kita bisa lihat di sebelah kanan ini ada add data, ini adalah tabel kita. Kita lihat ini adalah data frame data kita ya. Nah, ini sudah ada di sini ya. Nah, kalau muncul kolom-kolom yang lainnya diabaikan saja karena tadi ada komentar saya di CSV kalau tidak salah sebelah sini ya, diabaikan saja. Yang penting kita lihat X1, X2, X3 dan Y sudah ada di sini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita lihat summary datanya ya. Ini summary datanya. Nah, jadi kita lihat di bawah ini langsung muncul ya summary data, rata-rata dan lain-lain. Kita bisa tampilkan juga dengan menu head. Nah, ini head tampilannya ya. Untuk 10 data pertama misalnya. Kemudian kita lakukan fit model regresi linear berganda dengan function lm ya. Lm kita ikutin saja ini, kita jalankan. Oke, dia sudah menjalankan baris perintahnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan uji asumsi klasik dulu terhadap beberapa uji yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah normalitas. Kita menggunakan Shapiro-Wilk ya. Ini yang umum digunakan. Kita coba jalankan perintah ini dan kita bisa lihat untuk nilai p-value-nya 0,29 di atas 0,5 sehingga dapat dinyatakan bahwa asumsi normalitasnya terpenuhi ya.
Nah, kita lanjutkan untuk uji homoskedastisitas ya. Dengan perintah yang ada ini kita jalankan. Homoskedastisitas kita menggunakan burst pagan ya, ini function yang biasa sering digunakan untuk uji ini. Kita melihat nilai p-value 0,9625 di atas 0,05 sehingga dapat dinyatakan uji asumsi homoskedastisitasnya terpenuhi. Kita lanjutkan untuk uji multikolinearitas data kita atau model kita ya. Kita jalankan baris perintah untuk melihat nilai VIF ya. Nah, nilai VIF di sini terlihat mendekati 1 di bawah 5 ya, sehingga tidak ada masalah multikolinearitas dapat kita nyatakan seperti itu, menunjukkan variabel sangat independen satu sama lain ya. Oke, kita lihat uji asumsi yang berikutnya adalah autokorelasi kita dengan perintah dengan function Durbin-Watson ya. Nah, di sini kita lihat dapat dihasilkan bahwa p-value 0,5479 di atas 0,5. Nah, sehingga residual bebas autokorelasi. Asumsi bebas autokorelasi terpenuhi ya. Kita juga bisa melihat untuk cek linearitas data kita ya dengan grafik. Nah, ini ada perintah-perintah yang kita coba jalankan saja untuk menunjukkan gambar ya, gambar. Nah, ya kita lihat ini ya, gambar hasilnya ada di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini terlihat bahwa untuk residual VS fit ini terlihat titik menyebar acak di sekitar garis merah, artinya bahwa linearitas terpenuhi ya, di sini terlihat ya kriterianya. Kemudian untuk normal QQ juga terlihat titik-titik mendekati garis diagonal sehingga dapat dinyatakan juga linearitas terpenuhi ya. Untuk normalitas ya, normalitas residual terpenuhi. Kemudian kita lihat untuk scale location. Nah, ini cek homoskedastisitas titik menyebar merata bukan membentuk corong ya. Ini artinya cek homoskedastisitasnya juga terpenuhi. Kemudian untuk residual phase leverage, grafik yang paling kanan bawah ini terlihat bahwa titik ekstrim ada, memang ada observasi yang menunjukkan titik ekstrim, tapi dia sebenarnya masih bisa ditoleransi. Ini ada beberapa titik yang agak jauh ya, itu tidak terlalu dipermasalahkan. Ada outliernya juga ya, biasa data seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk beberapa titik yang lainnya, untuk grafik yang lainnya ya, kita cek. Ya, ini adalah contoh grafik untuk residual VS X1. Dapat dikatakan bahwa hubungan Y dan X1 cukup dilinear karena titik-titik yang menyebar acak di antara garis merah ini. Ya, kita juga bisa ngecek untuk yang variabel X2 dan X3 terlihat sama ya, menyebar acak. Oke, itu adalah hasil uji untuk linearitas, normalitas, dan lain-lain ya. Kita lanjutkan untuk melihat hasil regresi kita dengan perintah summary model ya, print summary model. Dia akan mengeluarkan hasil regresinya. Teman-teman bisa lihat di bawah ini. Terlihat bahwa dengan nilai p-value pada kolom paling kanan ini ya sangat kecil, di bawah 0,05 pastinya ya, karena bintang 3 ini berarti mendekati 0 ya. Ini dikatakan bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan pada variabel Y ya, dengan nilai koefisien masing-masing di sini X1, X2, dan X3 ya 0,48, 0,39, dan 0,2, dan tiga variabel ini berpengaruh signifikan dengan adjusted R-square-nya sekitar 0,61 ya, berarti 61% variabel Y dipengaruhi oleh tiga variabel ini, dan masih ada sekitar 40% variabel lain yang berpengaruh kepada variabel Y ya, sehingga dapat dikatakan model ini sudah dapat kita selesaikan. Demikian untuk tutorial uji regresi linear berganda ini, semoga bisa bermanfaat. Jika ada yang ingin didiskusikan boleh komentar di bawah ya. Terima kasih.